Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hanifatul Solihah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam pendidikan Islam. Apa sih pengertian metode dalam pendidikan Islam? Yang pertama, pengertian metode. Metode merupakan cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran, oleh Hamdani dari buku Strategi Belajar Mengajar. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam. Menurut Muzain Arifin dari buku Filsafat Pendidikan Islam, pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran agama Islam, tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian metode dalam pendidikan Islam adalah upaya atau cara yang dipergunakan oleh guru dalam kurung pendidik dalam mengubah pemikiran maupun tingkah laku individu di kehidupan pribadinya dan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Adapun Profesor Dr. Mukhtar Yahya merumuskan 4 asas umum metode pendidikan Islam. Yang pertama, at-tawasu fi al-maqasid la fi al-alah. Ialah prinsip yang mengarahkan agar mempelajari ilmu pengetahuan yang dituju, bukan ilmu yang berfungsi sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, mura'at al-istidad wa tab'i. Ialah prinsip yang mengindahkan kecenderungan dan perwatakan atau pembawaan peserta didik. Implikasi dalam metode ini adalah bagaimana metode itu diterapkan dengan disesuaikan dan diselaraskan dengan kecenderungan dan pembawaan peserta didik. Yang ketiga, at-tadaruj fi at-talqin. Maksudnya adalah berangsur-angsur dalam memberikan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, min al-mahsus ila al-ma'qul. Ialah prinsip yang diterapkan dan pembahasan yang rasional. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cara memberikan metode yang dimulai dari pelajaran yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian, diteruskan pada pelajaran yang rasional. Berikut macam-macam metode pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam seperti Muhammad Qutb Abdurrahman Al-Nahlawi dan Abdullah Ulwan. Di sini terbagi menjadi 16 metode. Adapun metode sebagai berikut. Yang pertama, metode keteladanan. Kedua, metode pembiasaan. Ketiga, metode memberi nasihat. Keempat, metode motivasi dan intimidasi. Kelima, metode hukuman. Keenam, metode persuasi. Ketujuh, metode percakapan. Kedelapan, metode kisah. Kesembilan, metode perumpamaan atau amsal. Kesepuluh, metode ceramah. Ke-11, metode sejarah atau histori. Ke-12, metode demonstrasi. Ke-13, metode eksperimen. Ke-14, metode karya wisata. Ke-15, metode diskusi. Ke-16, metode simulasi. Metode keteladanan. Metode ini dengan memberikan contoh baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. Abdullah Ulan mengatakan bahwa anak akan merasa kesulitan dalam memahami pesan itu apabila ia melihat pendidiknya tidak memberi contoh tentang pesan yang telah disampaikannya. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberikan contoh keteladanan yang baik kepada para siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Salah satu kelebihan dari metode ini memudahkan anak didik menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Dan kekurangan dari metode ini, jika figur yang mereka contoh tidak baik, maka mereka cenderung untuk mengikuti yang tidak baik. Metode pembiasaan. Metode dengan proses penanaman kebiasaan habit ialah cara-cara bertindak yang persisten, uniform, dan hampir otomatis, hampir tidak disadari oleh pelakunya. Seperti contoh, seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Contohnya, seseorang yang mempunyai kebiasaan bangun pagi di usia muda, maka kebiasaan itu akan berlangsung sampai ia berusia tua. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, suruhlah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika apabila meninggalkannya, ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Langkah-langkah metode pembiasaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap baru dalam pelajarannya. Yang kedua, biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap proses pembelajaran. Ketiga, biasakan melakukan kegiatan inquiry dalam setiap proses pembelajaran. Metode memberi nasihat. Yang dimaksud memberi nasihat di sini ialah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasehati dari bahaya, serta menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Memberi nasihat merupakan salah satu metode penting. Dengan metode ini, pendidik dapat menanamkan pengaruh yang baik ke dalam jiwa. Kelebihan metode ini, guru mudah menguasai kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, dan mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Kekurangannya, mudah menjadi verbalisme. Siswa yang visual menjadi rugi, dan yang auditif mendengarkan yang benar-benar menerimanya. Metode motivasi dan intimidasi. Metode motivasi dan intimidasi menggunakan prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar. Pengutamaan penggunaan metode motivasi atas intimidasi terlihat melalui fakta sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menyampaikan kabar gembira kepada umat manusia. Metode hukuman. Metode hukuman merupakan metode terburuk. Pada kalanya, metode hukuman dapat dipergunakan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendidik dalam menggunakan metode hukuman. Di antaranya, 1. Hukuman adalah metode kuratif dengan tujuan untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan. 2. Metode hukuman baru dilakukan ketika metode nasihat dan peringatan tidak berguna dalam memperbaiki peserta didik. Adapun kelebihan dari metode ini, 1. Hukuman akan menjadi perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid, dan kekurangannya akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Metode ke-6, metode persuasi. Yang dimaksud metode persuasi di sini adalah meyakinkan atau mempengaruhi peserta didik secara halus tentang suatu ajaran dengan kekuatan akal yang didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Seruan Allah kepada Rasul-Nya agar menyeru manusia dengan cara bijaksana, memberi pengajaran baik, dan berargumen secara baik dan benar. Metode percakapan. Metode percakapan ini melibatkan dua belah pihak atau lebih yang silih berganti, melalui tanya jawab mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki, supaya mendapat jawaban atas pertanyaan yang diinginkan. Metode ini kerap kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya, terutama dalam rangka menetapkan urusan agama, akidah, fikih, dan menjelaskan ketentuan keagamaan serta berbagai ketentuan duniawi. Metode kisah. Metode kisah mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan hati. Oleh karena itu, Islam menyuguhkan kisah-kisah untuk dijadikan salah satu metode dalam proses pendidikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan kisah-kisah kaum muslim, kaum musyrik, dan para pendahulu. Itu dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang baik kita amalkan dan kita pergunakan, yang buruk kita tinggalkan. Metode perumpamaan atau amsal. Metode perumpamaan digunakan oleh guru dalam mengajari peserta didik, terutama dalam menanamkan karakter kepada peserta didik. Dalam Al-Quran, Allah banyak menggunakan perumpamaan. Cara penggunaan metode ini hampir sama dengan metode kisah. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Metode ini masih banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Kelebihan dari metode ini, suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktivitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi murid sekaligus. Kekurangan dari metode ini, guru kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana siswa telah menguasai bahan ceramah. Metode sejarah atau histori. Metode sejarah atau histori hampir sama dengan metode kisah. Metode ini mengambil hikmah atau pembelajaran dari para pendahulu kita. Metode demonstrasi.
Metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran. Tujuan metode demonstrasi ini adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar agar dapat dipahami oleh siswa dalam pengajaran di kelas. Yang ke-13, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kelebihan dari metode eksperimen ini sendiri, anak didik berkesempatan untuk memupuk perkembangannya dan keberaniannya mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Kekurangan dari metode ini, terkadang tugas itu dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. Metode karya wisata. Metode karya wisata di sini adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Yang ke-15, metode diskusi. Metode diskusi di sini adalah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan dan dapat merangsang siswa berpikir atau mengeluarkan pendapat sendiri. Metode diskusi bukan hanya percakapan atau debat biasa, akan tetapi diskusi timbul karena adanya permasalahan yang perlu jawaban dan jalan keluarnya, atau terdapat berbagai jawaban yang perlu diselesaikan. Yang terakhir, metode simulasi. Metode simulasi adalah metode memperagakan atau menirukan suatu hal yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Seperti contoh, untuk mengetahui cara berpidato, maka dapat dilakukan dengan cara simulasi atau memantaskan dengan berperan seperti orang yang melakukan pidato. Metode simulasi dapat dilakukan dalam pembelajaran fikih. Misalnya, bagaimana cara melakukan jual beli yang memenuhi kriteria syar'i, cara melakukan ibadah haji, cara melakukan ibadah umroh, dan sebagainya. Baik, berikut ini metode yang dipergunakan Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Adapun metode yang dipergunakan Al-Ghazali dalam pendidikan Islam hampir sama dengan metode yang saya bahas sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode hafalan. Yang kedua, metode pemahaman. Yang ketiga, metode keyakinan. Yang keempat, metode pembenaran. Yang kelima, metode keteladanan. Yang keenam, metode pembiasaan. Yang ketujuh, metode pergaulan baik. Yang kedelapan, metode koreksi diri. Yang kesembilan, metode kisah. Al-Ghazali juga meletakkan prinsip metode pendidikan pada aspek mental atau sikap sebagaimana kata-kata beliau. Wajib atas para murid untuk membersihkan jiwanya dari kerendahan akhlak dan dari sifat-sifatnya yang tercela. Karena bersihnya jiwa dan baiknya akhlak menjadi asas bagi kemajuan ilmu yang dituntutnya. Adapun faktor-faktor pendidikan, Al-Ghazali menyatakan tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka, yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Sementara itu, tujuan akhir kegiatan pendidikan ada dua, yaitu pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah, dan kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam ialah apabila para pendidik tidak melihat atau memahami situasi dan kondisi peserta didiknya, serta metode tidak berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, serta para ahli pendidik Islam, dan tujuan dari metode yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kali ini. Metode dalam pendidikan Islam adalah upaya atau cara yang dipergunakan pendidik dalam mengubah pemikiran atau tingkah laku di kehidupan individu maupun masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para pendidik harus memperhatikan asas umum metode pendidikan, juga harus memperhatikan metode pendidikan Islam menurut para ahli pendidikan Islam. Sebagaimana yang saya jelaskan pada materi kali ini. Karena dengan metode yang baik dan tepat akan tercipta peserta didik atau generasi Islam yang menerapkan nilai-nilai Islam dan berjiwa Qur'ani dan hadis sesuai yang kita harapkan. Demikian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.